Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Safira Fadilah dari Program Studi Sistem Informasi, nomor induk mahasiswa 0555197757. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 Pancasila tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan mengambil fokus pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Selamat menyaksikan. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kita sering mendengar kata Pancasila sebagai dasar negara, tapi pernahkah kita benar-benar memahami bagaimana Pancasila berkembang dari masa ke masa? Sejarah panjang bangsa Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan pedoman hidup yang selalu diuji oleh perubahan zaman. Dalam video ini, saya ingin berbagi pelajaran penting dari perjalanan Pancasila, terutama pada masa Orde Baru, serta bagaimana nilainya tetap relevan bagi kita generasi muda saat ini. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak lahir dan berkembang begitu saja. Seiring perjalanan sejarah bangsa, nilai-nilai Pancasila mengalami dinamika dan penyesuaian dari masa ke masa. Mulai dari awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Perkembangan inilah yang menunjukkan bahwa Pancasila selalu hidup dan relevan dalam setiap zaman. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Pancasila resmi menjadi dasar negara, namun penerapannya tidak selalu berjalan mulus. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 sampai 1950, bentuk negara sempat berubah karena tekanan politik internasional, tapi semangat persatuan tetap hidup berkat nilai Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian, masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno membawa perubahan besar. Pancasila sering ditafsirkan sesuai kepentingan politik, sehingga nilai-nilainya mulai disalahartikan. Lalu datanglah masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pemerintah saat itu menekankan Pancasila sebagai satu-satunya asas, bahkan memasukkannya ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan organisasi. Di satu sisi, ini membuat masyarakat mengenal Pancasila secara luas, namun di sisi lain, Pancasila juga digunakan untuk menekankan perbedaan pendapat. Dari masa Orde Baru, kita bisa melihat Pancasila yang sangat menonjol. Sila kelima, Persatuan Indonesia. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas nasional dan pembangunan berjalan pesat. Tapi pelajaran pentingnya adalah bahwa persatuan sejati tidak bisa dipaksakan dengan kekuasaan. Ia harus tumbuh dari kesadaran, keadilan, dan kebebasan yang dijamin oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa sejarah Pancasila mengajarkan keseimbangan antara persatuan dan kebebasan, antara pembangunan dan keadilan. Kita hidup di era digital di mana perbedaan pendapat begitu mudah muncul di media sosial. Disinilah nilai Pancasila menjadi sangat relevan, mengajarkan kita untuk tetap menghormati sesama meskipun perbedaan pandangan, serta berperan aktif menjaga persatuan tanpa kehilangan sikap kritis. Bagi saya, Pancasila bukan hanya warisan masa lalu, tapi kompas moral yang harus terus dijaga dan dihidupkan dalam tindakan nyata. Berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan berbuat adil di lingkungan sekitar. Karena dengan itulah semangat Pancasila akan selalu hidup di hati generasi muda Indonesia. Terima kasih.